Kalau kita mendengar kata lansia, ya lanjut usia, kita mendengar kata sudah tua atau apa dan sejenisnya, sebetulnya kita pikir itu apa sih? Saya jawab, mikir apa? Iya, para tua semua ini nggak bisa jawab. Usia kita sudah lanjut. Usia kita sudah lanjut. Oke. Kedua, takut sakit. Justru orang takut sakit itu banyak sakitnya. Ya toh karena takut. Dua, ketiga, takut mati. Nah, saudara, orang yang takut mati itu salah. Orang yang takut mati itu cuma ada dua penyebab atau salah satu. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Saya ulangi, orang yang takut mati itu hanya ada dua penyebab atau salah satu. Saya tanya dulu sebagai jawaban. Biasanya orang kaya atau orang miskin yang takut mati? Orang kaya. Nah itu dia. Ternyata orang miskin itu nggak takut mati. Kenapa? Maaf, justru yang kaya itu takut mati. Ada 3 alasan orang kaya takut mati. 1, belum bisa menghabiskan hartanya. Sama seperti orang lagi makan enak, cepet-cepet pergi. Ini belum habis sayang ini. Alasan kedua kenapa orang kaya takut mati, enggak rela harta yang didapat dari jerih payah sejak muda, banting tulang peras keringat, mau diapakan? Kemarin saya katakan anak-anak biasanya baik, tapi mantu-mantu betul nggak? Belum. Alasan ketiga, ya wajarlah manusia. Maaf, ini saya cuma ngomongin, jangan saudara tersinggung atau marah atau apa. Tapi inilah fakta mengapa Tuhan Yesus berkata, siapa yang susah masuk surga? Orang kaya. Orang kaya. Karena ini loh, maaf lagi sekali. Ketika 2 orang suami istri itu masih sehat, tiba-tiba suatu hari mereka 2 berunding cerita. Berani janji enggak? Kalau satu saat salah satu di antara kita pergi duluan, yang masih ada nggak boleh nikah lagi, nggak boleh kawin lagi. Ada tahu suami istri janji seperti itu? Iya. Nah kalau yang satu sudah mati, tahu nggak ini kawin lagi atau tidak? Lo ngerti nggak pertanyaannya? Ketika salah satu, jangan bilang suami atau istri, bukan salah satu, divonis dokter sudah nggak bisa apa-apa, wajar nggak waktu dia sedang terbaring di tempat tidur nggak bisa apa-apa, pikirannya jauh menerama, kalau aku mati duluan, betul nggak dia nggak kawin lagi? Terus sambil bayangkan, maaf ya, dia noleh ke sebelah kiri atau kanannya, siapa yang nanti aku di sini ya? Loh, bisa nggak mikir seperti itu? Wih, terus beriak gitu. Siapa yang pakai nanti? Kalau aku sudah mati. Nanti nggak contoh ini saudara? Maka itu betul yang Tuhan Yesus katakan. Ternyata jauh lebih susah jadi orang kaya daripada jadi orang miskin. Siapa antara orang kaya dan orang miskin yang lebih mudah cari duit? Orang kaya. Ayo, cuma ada satu, kira-kira 2 kok. Ayo, siapa yang lebih mudah cari uang? Orang kaya? Enggak. Orang kaya dapat sedikit, nggak puas. Itu hebatnya. Iya toh, orang miskin itu lebih mudah dapat duit. Pertanyaan berikut, orang kaya atau orang miskin yang lebih mudah ngabisin duit? Orang miskin. Betul. Karena ada 2 alasannya. Ya cuma dikit, orang banyak dikit sama saja. Yang kedua, orang miskin itu kenapa lebih mudah berbagi?
Karena carinya gampang. Maka itu orang miskin itu dapat hari ini, dimakan hari ini, puas. Besok cari lagi. Maaf, tapi orang kaya nggak bisa. Sebab buat orang kaya, digitnya, angkanya itu yang menentukan. Buat orang kaya, angka itu perlu dipertahankan tidak? Ya. Nggak boleh kurang loh digitnya, apalagi depan. Nggak boleh berlinding. Ya, itu pertahankan karena antara orang kaya justru di situ mereka kalau duduk ngomong cerita, angkanya itu menentukan. Maka itu kalau saudara baca majalah Forbes atau Forbes bacanya, Forbes ya, jangan hebatnya orang Indonesia kaya, enggak loh, justru masuk di majalah itu tuh makin stres karena tahun depan tetap di posisi sama enggak ya? Lo betul enggak? Turun sedikit, waduh, panik saudara. Maka itu Tuhan Yesus berkata, cukuplah kalau ada makanan dan pakaian, cukup. Itu tenang, silakan kumpulkan banyak, nggak apa-apa. Oke, tadi ini apa mikir usia lanjut mati, takut mati. Yang ketiga, apa mendengar usia lanjut, senior, ya senior citizen, ayo mikir apa? Tugas belum habis. Ayo yang lain, mikir apa? Dengar. Takut nggak masuk surga. Takut nggak masuk surga. Percaya Tuhan Yesus masuk surga. Gampang itu, Pak Thomas. Mikir anak belum nikah. Mikir anak belum nikah, betul. Masih ingat kemarin kita belajar, anak belum nikah kita doa. Sudah nikah, mantu cari perkara. Aduh, akhirnya mikir, lebih usah kamu dulu. Maaf ya, itulah manusia. Salah semua. Mendengar kata usia lanjut, yang betul adalah aku sudah serupa Yesus atau belum? Lo betul tidak? Karena ini target Tuhan untuk kita. Renungkan, apa yang terjadi pada seseorang kalau hidupnya nggak punya target? Ayo, kira-kira jadi apa? Orang bisnis nggak ada target, ya pokoknya laku lah. Capek bisnis model begitu. Ya, bangun rumah. Lo kenapa bangun rumah? Ya sengaja duit lagi lebih, bangun rumah ini. Nggak punya target, bukan itu. Oke, nah apa target Tuhan untuk kita? Kita baca dua ayat ini. Ini kalau kita mendengar kata usia lanjut. Roma 8 ayat 29. Roma 8 29. Ayo kita baca. Roma 8 29. Udah? Ini targetnya. Oh. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Stop dulu. Semua orang itu termasuk kita nggak? Ya. Jelas. Jadi saudara dan saya sudah dipilih sejak kapan? Semula. Nah, semulanya kapan? Nggak main-main loh. Efesus 1 ayat 4. Kita potong dulu ya, tinggalkan dulu. Wah, seru sekali. Semulanya itu kapan? Sejak kapan Tuhan milih kita? Baca 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia. Nah, stop. Dalam Dia itu dalam Yesus. Yes. Jadi kita ganti. Sebab di dalam Yesus Kristus Tuhan telah ngapain? Memilih kita. Sejak kapan? Wow. Sebelum dunia dijadikan. Berarti lama sekali nggak? Lama sekali. Berarti kongco maco kita sudah ada belum? Belum. Adam dan Hawa aja belum ada. Karena sejak itu, sejak dunia belum dijadikan, kita ini sudah dipilih. Mungkin saudara tanya, kok bisa? Begini, satu kali saudara mau beli sepatu,
Nah kebetulan tokonya itu saudara sering pergi, mungkin ngantar anak, ngantar istri, ngantar suami, ngantar cucu. Nah saudara sudah melihat itu sepatu. Nah waktu ngantar warga kita nggak butuh, tapi pas berapa hari kemudian, aku butuh sepatu. Pertanyaannya, kita sudah milih sejak dari rumah nggak sepatu apa yang kita mau beli? Bisa nggak kita sudah milih dari rumah? Bisa. Padahal kita belum nyampe ke toko sepatunya. Sudah bayar atau belum? Belum. Tapi sudah kita pilih. Nah, kalau manusia saja bisa milih sesuatu yang belum dibeli, masa Tuhan yang ciptakan kita nggak bisa milih kita itu sejak kapan? Ngerti ya ilustrasi ini? Nah, kita dipilih di dalam Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini target bukan? Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat. Itu target atau bukan? Target. Maka itu kalau kita mendengar kata usia lanjut, usia emas, senior citizen dan sejenisnya, pertanyaannya, aku sudah mencapai target belum? Kembali ke Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga terus, ayo baca, mereka juga ditentukannya dari semula. Ditentukan dari semula, dipilih sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu? Yesus. Ini targetnya. Jadi kalau kita sudah termasuk senior, usia emas, 60 tahunan ke atas, pertanyaannya, sudah belum target ini tercapai? Maaf, jangan ada yang meroyok saya nanti. Sering nggak kita dengar orang berkata, biasanya orang tambah tua itu kok tambah cerewet. Aduh Tuhan, maaf, lo ada nggak yang ngomong begitu? Ada. Saya tutup mata aja. Biasanya itu ibu atau bapak. Biasanya. Puji Tuhan ada yang jujur. Oh bapak, ayo bapak. Ngerti ya? Nah, usia kita bertambah. Cek. Tadi ada yang bilang tambah banyak penyakitnya. Ya, tambah ini, tambah itu, tambah ini. Siapa pernah baca tulisan keren itu? Dulu waktu masih remaja muda pakai minyak wangi, setelah pakai minyak angin. Aduh. Nah, maka itu kita tanya, tambah tua ini kita apa? Amin. Ternyata Tuhan punya target supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Oke, sebutkan 3 saja karakter Tuhan Yesus yang kita kenal. 3. Satu apa? Sebutan. Kan larinya mau ke target itu seperti Yesus. Ayo, satu apa? Tuhan Yesus sebutan. Kasih. Hati. Satu dulu belum dibahas ini. Baca pulang aja. Oke, kasih. Tanya jujur ke hati kita. Aku ini tambah tua, tambah penuh kasih atau tambah penuh kebencian? Maaf, jawabannya ada di hati kita masing-masing. Ya. Ini yang kita harus kejar, target ini. Kenapa dalam semua agama ya punya konsep pemikiran yang sama? Suatu hari nanti kita masing-masing harus ada di pengadilan terakhir. Betul tak? Kita lihat ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 10. Kasih. Ayo, yang lain mikir apa nomor 2, apa nomor 3 yang kita tahu. 2 Korintus 5 ayat 10. Ayo semuanya baca. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus, jangan lupa, harus. Berarti bisa lolos kan? Semua
kita harus apa? Menghadap takhta pengadilan Kristus. Kalau orang hoki bilang dia bohong. Betul enggak? Waduh, dia bohongnya nggak tahu itu apa. Nggak baca tempe goreng itu saudara. Ya harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya baca, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tadi siang saudara, pas lagi makan sosok anak tim kami yang dari Nabi, papanya dokter, mamanya hamba Tuhan, punya 3 anak, perempuan, laki, perempuan. Lahir di Nabire, lulus SMA, dia sekolah di Jawa. Tadi meninggal kecelakaan. Lumes. Anak laki satu-satu, naik mobil bersama 3 teman. Itu kadang-kadang tuh, maaf ya, yang ngajak temennya anaknya orang kaya di tol Jawa Timur. Mau nyalip, ternyata di depan ada truk yang jalan salah, memang jalurnya harusnya bukan di kiri, nggak merem. Lah anak ini duduk yang depan sebelah sopir, dia ngantar, meninggal di tempat. Masih muda. Terus telepon istri saya, sempat telepon mamanya enggak? Mamanya lebih enggak sempat, enggak berani aku. Ya saya juga belum sempat telepon, mau ngomong apa nanti? Enggak ada yang tahu umur kita. Betapa sedihnya orang tua ini. Dalam kandungan, dilahirkan, disekolahkan, dan ada satu-satunya lagi. Kita nggak bisa ngerti hidup ini. Maka itu ini, setiap kita wajib, nggak bisa menolak. Nawar bisa, jangan sekarang dong Tuhan. Ayo. Nawar bisa, jangan sekarang, tunggu tahun depan. Terus saya tanya, bisa nggak? Nggak bisa. Ini usia tua. Kita harus tahu sudah serupa Yesus atau belum. Karena semua kita harus masuk dalam pengadilan. Kedua, apa karakter Yesus? Kasih, betul. Maka itu jangan kita buat hal yang salah. Kedua, apa karakter Yesus? Yang cepat. Sabar. Tunggu satu-satu dulu, tidak satu-satu kok. Enggak sabaran sih. Kalau saya diajak kok sabar kok. Enggak marah, cuma ngingetin. Loh, masa sih saya marah tadi? Saya marah enggak? Oh, ini ada tisu. Ada orang saya ada tisu di sini. Senang kalau beliau gini, senang sekali. Oh senang, sudah begini kok. Waktu itu saya juga suka humor, saya itu nggak senang, maaf ya. Kalau ada bantuan jaim gitu ya, so apa ngapain sih? Terus bahkan ada beberapa teman saya pendeta, kenapa begitu naik mimbar pegang mic suara berubah? Oh saudara, saya ngapain sih kamu begitu? Ada nggak pernah ketemu pendeta gitu? Maaf ini maaf. Saya kenapa? Itu kok diubah-ubah suara itu? Ya biasa saja. Saya mengajar banyak teman-teman saya juga. Biarlah waktu kamu nggak lagi khotbah dan lagi khotbah sama saja. Jangan dibuat-buat, setuju ya? Ya. Nah itu dia. Oke, sabar. Pertanyaannya, lah kita bukan jadi target. Ditanya kok, lah kita? Dia bilang hampir sabar saya. Nggak bisa kata hampir. Walaupun hampir mencapai target nggak? Belum. Hampir. Nah, kejar target itu. Yang ketiga. Jadi, maka itu kita harus jawab dalam hidup kita ini. Amin. Aku ini bagaimana? Target. Ya, kita kejar terus target itu. Setuju? Kalau enggak ya
ketinggalan. 1 Yohanes 3 ayat 2. Oh, sudah. Tes ya, ini lagi. 1 Yohanes 3 ayat 2. Loh, bisa langsung nyala nggak ya? Bisa tunggu ya. Sampai lo bisa bantu. Ya, oke ya, gak apa-apa, kita baca lewat Alkitab kita. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ini target. Nah, kalau mana remote-nya? Tidak tahu. Ayo, udah? 1, 2, 3. Loh, ulang. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalian kekasih, sekarang kita adalah siapa? Anak-anak Tuhan. Ragu-ragu nggak? Enggak, jelas. Kita ini anak-anak Tuhan. Ada yang aneh kalimat berikut. Baca. Tetapi belum nyata apakah ya, ini kok aneh. Kalimat pertama sudah jelas. Sekarang kita ini siapa? Anak-anak Tuhan. Lah kok jadi mentah lagi? Tapi belum nyata keadaan kita nanti. Oh, untuk membaca ayat ini ternyata ada fakta. Yang sudah pernah punya anak pasti ngerti. Siapa pernah menyadari wajah bayi itu berubah-berubah? Loh, yang pernah punya anak ya? Kadang-kadang kayak papanya, kadang-kadang kayak mamanya. Kok bisa kayak tantenya, bisa kayak kakaknya. Loh, itu fakta. Padahal anaknya siapa bayi? Anaknya 2 orang itu. Belum nyata. Asal jangan kayak tetangganya, gawat nanti itu. Betul? Bisa kayak omanya. Saya selidiki, ternyata siapa yang lebih dekat dan paling dekat dengan bayi ini. Kalau omanya lebih dekat, karena mungkin papa mama sibuk sehingga kurang waktu, ini bayi bisa kayak omanya, atau kakaknya, atau omnya, atau tantenya. Ternyata hal sama terjadi di hidup kita. Sejak kita lahir baru, nggak perlu diragukan. Kita ini anak-anak Bapa di surga. Karena darah Yesus menyucikan kita. Amin. Amin. Tapi belum nyata. Nanti kita jadinya seperti siapa? Tergantung siapa yang rajin nongol di hidup kita. Keren ya firman ini. Maka itu anak-anak bayi itu, siapa yang lebih dekat ke dia, itu bisa mirip loh wajahnya. Sampai di umur tertentu dia nggak akan berubah-berubah lagi wajah. Nah, pertanyaan saya, sebagai anak-anak Papa di surga, bisa nggak yang namanya uang nongol terus? Uang, duit. Bisa. Betul? Maka itu ada orang jadi mata duitan. Ya, karena apa? Yang dipikirin uang lu. Pertanyaan berikut, maaf. Bisa nggak kebencian yang nongol di wajah orang itu, walaupun anak Tuhan? Bisa. Maaf, percabulan. Maaf. Dan banyak lagi. Ternyata saudara, siapa yang rajin nongol di hidup kita, seperti itu kita akan jadi. Terpujilah Tuhan kalau Tuhan Yesus yang nongol. Amin. Setiap saat di hidup kita merindukan Dia. Maaf, ini cuma ngomong saja. Zaman ini 10 tahun terakhir, orang itu sudah nggak bisa lepas dari HP. Betul nggak? Istri hilang, suami hilang, anak nggak pulang, nggak seribet kalau HP-nya nggak ketemu. Kira-kira betul atau salah? Melek mata, nggak bilang terima kasih Tuhan. HP ku mana? Lihat atau tidak? Maka itu kalau saya ngajar tentang keluarga dan ada anak-anak yang ikut, saya bilang, tolong ya suami istri, kalau mau tidur malam, tolong please jangan bawa HP ke kamar. Nggak ada yang setuju.
Betul? Ya. Seharian sudah dengan kotak kecil ini. Malam tidur waktunya berdua. Cerita hari ini ada apa? Bola kaki. Bola kaki. Jangan mau tidur HP lah. Nggak ada waktu. Apalagi yang ke WC bawa HP, saya marah itu. Oh setuju itu. Ngapain di WC bawa HP? Kenapa tertawa ini? Oke. Nah saudara, saya ngomong HP itu ada setannya loh kalau begitu. Betul nggak? Bisa merebut waktu yang harus kita pakai berdua sebelum menikah, waktu untuk anak-anak. Berapa kali ada anak-anak marah, mamanya papanya lebih sayang HP-nya. HP jatuh, teriak, anak jatuh, rasain. Aduh, sadis sekali itu, sadis sekali. Ada toh kasus seperti itu? Nah, ini loh. Makanya kita harus hati-hati dengan barang satu ini. Saya bilang pada anak-anak, jadi gini anak-anak, nanti malam, begitu papa mama masuk kamar, kalian jadi satpam. HP gitu. Taruh di dapur, jangan bawa ke kamar. Setuju ya suami istri? Indah loh di kamar tuh waktunya kita cerita, ngomong apa saja. Mau marah silakan marah, gak apa-apa. Tuh izinkan marah kok. Tapi selesaikan. Nah, siapa yang sering nongol di hidup kita, maka kita akan seperti itu. Nah, dua ayat ini kiranya cukup untuk menolong kita target. Jadi Papa di surga punya target ya untuk kita? Punya. Apa targetnya? Supaya kita menjadi belum. Kalau Roma 8 itu serupa. Tapi 1, 2, 3 ini keren. Ulang dari depan ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Bapa di surga. Tetapi belum nyata apa rupa kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa siapa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Stop dulu. Kaget saya. Roma 8 bunyi apa tadi? Serupa. Tapi berjalannya waktu, kita nggak boleh serupa lagi. Tapi sama seperti beda. Serupa dengan sama seperti itu beda atau tidak? Beda jauh sekali. Berarti ada target awal dan target akhir. Loh, boleh gak saya katakan itu? Target awal kita mulai serupa. Waktu kita masih remaja, masih muda. Tapi setelah kita menjadi dewasa dan tua, jadi harus sama seperti dia. Terus 1, 2, 3. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini target. Jadi usia kita bertambah, ngecek kurang berapa langkah lagi targetku ini tercapai. Saudara, ini prinsip penting dalam kehidupan kita yang harus kita miliki. Sama seperti Yesus. Untuk menjadi sama seperti Yesus, perlu doa puasa, baca Alkitab? Tidak, proses. Kok enak. Kalau cuma doa baca Alkitab, ya bim salah bim. Apakah hanya karena kita rajin doa terus kita jadi serupa Yesus? Tidak. Contoh, tadi kan sabar. Siapa yang percaya nggak ada proses ini? Satu hari kita berdoa, Tuhan saya ini capek, Tuhan. Saya tuh nggak sabaran, saya ini capek. Hari itu doa serius, Tuhan, tolong Tuhan.
Sungguh saya pengen sabar. Wah, pokoknya ngomong panjang. Terus dalam nama Yesus. Tik. Langsung sabar. Loh, jawab. Langsung begitu jawaban doa Tuhan. Gimana? Ayo, gimana? Cepetan. Proses. Iya, proses. Gimana prosesnya? Tuhan kirim siapa? Orang sekitar kita. Bukan cuma masalah. Orang yang jekelin. Cembut. Betul, kirim masalah. Untuk membuktikan. Ini caranya. Kita terlepas dari dosa percabulan misalnya. Nggak bisa dengan doa. Tuhan cabut. Ini cabut dalam roh percabulan. Nggak bisa. Itu semuanya lewat proses. Nah, mendengar kata proses, enak atau nggak enak? Enak. Ya enak. Tapi harus atau tidak? Harus. Nggak bisa milih loh. Saya pesan, jangan ngajari Tuhan untuk memproses kita. Tuhan jangan pakai sikat rawat atau sakit, pakai sikat gigi saja. Loh, ngerti nggak ilustrasi ini? Kira-kira Tuhan, ya udah, aku turuti. Begitu? Nggak selesai kalau nggak usah pakai sikat gigi, harus sikat rawat. Nggak amin. Harus. Nah, jadi target ini bisa tercapai kalau proses ini kita terima. Enggak. Amin. Telat. Aminnya telat terus. Amin dari depan begitu. Nah, maka itu kalau sudah sembuh, kok nggak ada proses? Tanya dong, Tuhan mana prosesnya? Seminggu aku nganggur Tuhan. Enggak. Amin. Mana itu orang yang suka jengkel? Kirim dong Tuhan. Belum lagi. Aku ajak dia makan Tuhan. Kalau saya berterima kasih loh pada orang seperti itu. Betul? Ya. Katakan terima kasih loh saudara. Terima kasih Tuhan. Iya, bukan Tuhan ini. Luar biasa kamu proses aku. Harus. Nah, jangan usir orang kayak gitu, sudah dekat saja. Maka itu ini prinsip yang luar biasa. Saya punya kebenaran yang Tuhan tunjukkan saya sampai kamu. Dengar, pilihkan 3 kata ini. Yang benar yang mana? Disakiti, tersakiti, dan menyakiti. Tersakiti. Ayo, yang mana yang benar? Disakiti, tersakiti, atau menyakiti? Disakiti. Disakiti. Yang 2 salah. Saya punya jawaban. Ternyata 3-tiganya salah. Loh kok bisa? Ini ilustrasi dari Roh Kudus. Pernah nggak kita ngalami? Ternyata di salah satu dari 10 jari tangan kita ini ada luka kecil. Kita nggak rasa. Pas diajak orang makan soto, kita meres jeruk. Nah, jadi selama itu tahu nggak kalau ada yang luka di jari kita? Nggak tahu. Nah, ketika ada di antara kita disakiti oleh jeruk itu, marah-marah jeruk kurang ajar kamu. Ngapain kamu buat aku sakit? Jeruknya dibanting gitu. Loh, gitu nggak? Biasanya gitu nggak? Ini orang gila. Kita jemaah kok jeruknya disalahkan. Jadi kalau ada orang 10 jarinya nggak ada luka, memeras jeruk 1 kilo, nggak sakit nggak? Cuma pegel. Ngapain jeruk 1 kilo diperas pakai tangan? Ngerti nggak ilustrasi? Jadi kalau masih ada di antara kita bisa disakiti, yang salah yang nyakiti atau yang disakiti yang salah? Lo nyala jeruk lagi. Gimana sih diajak ngomong kok? Lo ketahuan. Kan tadi saya ajari. Kalau pas meres jeruk atau peri, yang salah siapa? Lu jeruk.
Gawat ini. Jarinya. Tuhan, kami ini tua-tua suka lucu-lucu ya Tuhan. Jeruknya disalahkan. Kenapa? Mas Aisy. Mas Aisy. Oh, itu perkembangan dan diteror perkembangan. Mas Aisy. Loh, oke, ini kita jujur dulu ya. Tuhan senang orang jujur dulu. Daripada orang pura-pura. Oke, jadi setelah tahu ilustrasi ini, kalau ada orang yang bisa disakiti dan tersakiti, yang salah yang sakit ini berarti dirinya ada luka dan belum sembuh. Maaf, biasanya dalam gereja orang gini langsung pindah gereja. Betul? Bawa luka yang lama dari gereja yang lama. Terus ngomong apa ini? Pasti kesinggung lagi di gereja yang baru. Ribut lagi di situ. Gereja apaan ini? Gereja kok orang mulutnya begitu? Padahal yang salah siapa? Aduh, ini gimana sih? Bagaimana punya jemaat SCC lucu-lucunya pada mulut tuh. Menyenangkan sekali. Loh, saya tanya lagi, yang salah ini siapa? Nah, sudah pindah 2 gereja, enggak suka aku gereja ini. Gereja apa? Cari gereja ketiga. Terjadi hal yang sama karena dianya belum sembuh. Maka itu firman ini luar biasa. Orang yang sedang sakit pasti bisa disakiti dan bisa tersakiti. Lebih celaka, dia pasti menyakiti. Ngeri ya? Padahal yang salah kita. Kalau kita sembuh nggak ada apa-apa, ya nggak apa-apa. Orang mau ngomel, mau mendelik, mau melotot, mau mati. Saya beri contoh lagi. Apa yang terjadi dengan seseorang kalau dia lagi nunggu sesuatu, nunggu seseorang jemput apa? Tentu ada orang lewat di depan. Anjing, marah nggak? Ayo jawab jujur, marah nggak? Salah, bukan anjing kok marah. Nah, ketahuan lagi. Gimana sih orang-orang ini? Bukan anjingannya. Harusnya anjingnya yang mana? Amin. Sekarang kita balik. Anjing asli pun dikatain gitu apa reaksinya? Makanya yang anjing bener saya nggak tersinggung. Oh, bukan anjing tersinggung. Ini bagaimana sih? Tuan-tuan ternyata masih on kita ini. Oh, Tuhan tolong kami, kapan pinternya kami? Ini loh faktanya. Maka itu waktu banyak habis. Hanya ngurusin tersinggung, salah paham, salah dengar, salah ngomong. Hidup nggak bosan-bosan sih, cuma ngurusin gituan terus. Itu terjadi dari kita masih kecil sampai setua ini. Aduh, masih sama terus masalahnya. Berubah? Ya, targetnya apa? Baru. Bukan serupa loh. Pintar semuanya. Jadi nggak ada yang bisa menyakiti, nggak ada yang bisa tersakiti, nggak ada yang bisa disakiti karena kita sembuh. Amin. Oleh kuasa darah Yesus. Amin. Nah, maka gereja kita jadi gereja yang aman. Enggak buang-buang waktu ngurusin salah paham, tersinggung. Bacin, bacin. Ini orang bacin. Aduh. Buang waktu. Betul? Ampuni. Kalau kita rajin mengampuni, hidup ini luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya.